الحافظ زين الدين بن أبي الفتح عبد الرحمن بن أحمد رجب الحنبلي الدمشقي أن الله يتغشاه برحمة يولي درجاته في الجنة وينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نصلي ونسلم على من أنزل إليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di awal-awal bulan Muharram di tahun yang baru 1446 Hijriah. Yang mana kita juga sudah tahu sebelumnya bahwa untuk awal Muharram atau 1 sampai 10 Muharram ini ada beberapa yang menjadi anjuran untuk kita lakukan atau untuk kita laksanakan ibadah yang lebih utama dikerjakan. Saat ini kalau tidak khilaf, jika menghitungnya dari hari Senin tanggal 1 Muharramnya itu berarti saat ini 6 ya. 6 Muharram 1446. 6 hari 6 7 besok Ahad, 8 Senin, 9 Selasa, 10 Rabu, berarti Rabu. Mungkin dulu sudah pernah kita sampaikan hari Rabu yang akan datang ini, jika hitungannya dari hari Senin tadi, tanggal 1-nya, berarti tanggal 10 bulan Muharram, itu adalah hari Rabu yang akan datang. Ada beberapa yang dianjurkan kepada kita untuk dijalani atau dilaksanakan, dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Yang paling utama adalah melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ini yang pertama yang kami ingin ajak Bapak Ibu kita semuanya, ya setidaknya mulai saat ini bercita-cita ingin melaksanakan puasa nanti di hari Rabu.
Rabu yang akan datang. Puasa apa? Yaitu puasa tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Dulu sudah kita sampaikan bahwa Asyura ini artinya adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Dari kata-kata asyarah yang artinya adalah 10, lalu Asyura artinya adalah hari ke-10 bulan Muharram. Itu sekali lagi saya mengajak, mudah-mudahan semuanya, kita semua nanti bisa melaksanakan ibadah puasa di hari Rabu ini. Yang mana puasa tanggal 10 bulan Muharram ini, atau puasa Asyura namanya, kalau dalam sejarah dulu pernah kita sampaikan juga, dia pernah menjadi puasa wajib bagi umat Islam. Jadi urutannya prosesnya tuh beginilah. Kan awal mulanya Nabi di Mekah, sebelum Nabi hijrah, sebelum Nabi pindah itu Nabi di Mekah. Nah, ternyata waktu Nabi di Mekah itu jelas belum ada puasa Ramadan lah, belum ada. Annahu kana yasumuhu bi Makkah wa la ya'murun nas bisawm. Puasa tanggal 10 bulan Muharram itu sudah dilakukan Nabi, hanya memang wala ya'murun nas bisawm, hanya tidak diperintahkan untuk umat beliau. Jadi Nabi itu sudah puasa sebelum beliau pindah ke Madinah. Puasanya puasa apa? Iya, puasa tanggal 10. Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Jadi puasa tanggal 10 bulan Muharram ini kelihatannya adalah puasa yang sudah cukup lama sekali. Awal-awal dikerjakan oleh Nabi. Tanggal 10 bulan Muharram itu. Tapi waktu di Mekah itu tidak ada umat Islam yang puasa karena memang tidak disuruh oleh Nabi. Nabi melaksanakannya sendiri. Nabi sendiri aja yang puasa. Umat belum diajak atau diperintahkan untuk puasa itu. Itu waktu di Mekah. Puasa. Jadi Nabi itu karena hitungan inilah, hitungan bulan Muharram itu sudah sebelum Nabi pindah ke Mekah itu sudah ada, cuma memang tidak resmi bahasanya. Karena kan nanti diresmikannya setelah Nabi pindah, bahasanya resmi penanggalan itu digunakan. Tapi sudah berlaku. Begitu Nabi pindah ke Madinah, khususnya tahun pertama lah, ternyata orang-orang Madinah itu, khususnya Ahlul Kitab, orang Yahudi dan Nasrani itu, ternyata sama, mereka tuh puasa tanggal 10 bulan Muharram. Dan Nabi pun puasa, wa amaran nasa bisiyamihi wa akadal amru bisiyamihi wal hathu alaihi hatta kanu yasumunahu atwalahu. Pada saat Nabi pindah ke Madinah, lalu Nabi melihat orang Madinah, orang Yahudi, orang Nasrani, bila tanggal 10 bulan Muharram, mereka puasa. Kata Nabi, kami ini lebih berhak puasa orang-orang Islam, puasa tanggal 10 itu. Maka akhirnya Nabi wajibkanlah. Nabi wajibkan puasa tersebut. Berarti apa? Puasa tanggal 10 bulan Muharram ini pernah menjadi puasa wajib
sebelum adanya puasa Ramadan. Menunjukkan nanti bahwa puasa ini begitu mulianya, begitu afdal. Kenapa? Karena sekali lagi waktu Nabi tiba di Madinah tahun pertama, orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu puasa. Lalu kata Nabi itu bertanya ke orang-orang Yahudi, kalian puasa ini untuk apa? Mereka jawab, kenapa kalian puasa gitu? Hada yaumun azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Kata mereka, ini adalah hari yang agung, hari yang sangat mulia sekali di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun pada saat itu. Makanya Nabi Musa setelah selamat itu melaksanakan puasa bentuk kesyukuran, dan kami pun puasa, kata orang-orang Yahudi. Lalu kata Nabi Muhammad, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami umat Islam ini meyakini Nabi Musa itu sebagai Nabi dan Rasul yang Allah utus, makanya kami lebih berhak juga untuk puasa. Makanya akhirnya Rasulullah puasa, wa amara bisiyami, puasanya wajib lah, diperintahkan Nabi untuk umat. Ini yang kedua. Jadi yang pertama waktu di Mekah Nabi puasa sendiri aja, nggak ada nyuruh orang-orang, minta orang-orang puasa, nggak ada. Jadi umat Islam waktu di Mekah tidak puasa. Pindah ke Madinah tahun pertama Nabi puasa dan umat Islam diperintahkan wajib untuk puasa. Bahkan saya kaget ternyata nih di kitab inilah. Dulu saking dahsyatnya kejadian puasa di bulan Muharram itu, ada namanya Sard namanya. Sard itu nama burung yang dulu di masa Rasulullah ada. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Sard ini burung yang mulutnya patoknya itu besar, besar sekali. Nah ternyata diketahui pada saat itu burung ini khusus tanggal 10 bulan Muharram itu tidak ada makan dan minum. Artinya apa? Dia juga puasa saat itulah. Kejadian-kejadian yang dianggap di luar biasa gitu. Makanya akhirnya sahabat itu sampai anak-anak kecil itu diminta untuk puasa atau tidak diberi makan hari itu. Saking inginnya mereka melaksanakan puasa di hari tanggal 10 bulan Muharram. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi di Mekah tidak ada yang puasa karena memang Nabi tidak nyuruh, tapi Nabi aja yang puasa, dan bagi Nabi pada saat itu wajib. Pindah ke Madinah, Nabi puasa, umat juga disuruh puasa. Bahkan tadi ada beberapa riwayat, beberapa hewan yang saat hari itu juga tidak ada makan dan minum hewan ini. Ya, jadi dianggap termasuk hewan-hewan ini ikut berpuasa. Itu tahun pertama lah. Begitu tahun kedua turun kewajiban puasa Ramadan di bulan Sya'ban sebagaimana yang pernah kita ceritakan. Akhirnya begitu turun kewajiban puasa bulan Ramadan, lalu Nabi menyampaikan, kata Nabi, puasa kan akhirnya wajib puasa bulan Ramadan, maka puasa tanggal 10 bulan Muharram ini oleh Rasulullah disebut
Yang mau puasa silahkan puasa, yang tidak puasa pun tidak lagi diwajibkan atau tidak mengapa. Akhirnya berstatus sebagai sunnah sampai ke kita hari ini. Jadi awal mulanya wajib puasa tanggal 10 bulan Muharram itu. Ya, sekali lagi hari Rabu yang akan datang lah. Ini Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu yang akan datang. Sehingga sekali lagi kami mengajak Rabu yang akan datang ini kita semua niat saja untuk berpuasa. Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Yang ingin puasa, kata Rasulullah, silakan puasa, lebih bagus. Tapi kalau tidak puasa pun ya tidak mengapa, karena tidak lagi menjadi wajib. Khusus ibu-ibu sama kayak sebelumnya, jika memang mau puasa di hari Rabu yang akan datang, silahkan niatnya 2. Yang pertama, kebetulan misalnya ada hutang Ramadan kemarin belum ditunaikan, belum terbayarkan, malam Rabu itu niat aja sudah bahwa sengaja saya puasa esok hari, mengqadha bulan puasa Ramadan dan puasa Asyura karena Allah Ta'ala. Niatnya 2 maksudnya. Niat mengqadha atau bapak-bapaknya kalau memang ada hutang Ramadannya kemarin tanggal 10 bulan Muharram, ya hari Rabu nanti, niatnya gitu. Tapi wajib mengqadha lah, niat mengqadhanya lebih awal atau didahulukan. Niat mengqadha baru sekalian niat puasa tanggal 10 bulan Muharram. Itu yang ketiga. Jadi yang sekali lagi urutannya begini. Yang pertama di Mekah Nabi wajib puasa tapi umat tidak ada yang disuruh puasa. Pindah ke Madinah Nabi wajib puasa dan umat semuanya wajib puasa. Yang ketiga, turun kewajiban puasa bulan Ramadan, lalu puasa tanggal 10 bulan Muharram ini tidak lagi jadi wajib, statusnya sunnah. Yang mau puasa, puasa, yang tidak kata Nabi. Ya sampai ke kita hari ini. Yang keempat, terakhir, begitu bulan Muharram di tahun ke-11 Nabi itu puasa, kan juga puasa sudah berapa tahun itu, selalu puasa tiap tahun. Dan orang-orang Yahudi yang ada di Mekah tuh, di Madinah tuh puasa terus tiap tahun. Lalu Nabi itu ada perasaan yang agak kurang nyaman. Kata Nabi, kita nih tiap tahun puasa mirip aja dengan orang-orang Yahudi ini puasa terus. Gimana kalau tahun depan, fa'idha kana al-'amul muqbil, tahun depan insya Allah kalau kita masih ketemu dengan bulan Muharram ini, sumnal yawmat tasi'. Gimana kalau kita puasanya 2 hari? Tanggal 9 kita puasa, tanggal 10 juga puasa kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu tanggal 10. Ya, puasa Asyura itu. Lalu kata sahabat, iya. Ternyata waktu Nabi berucap itu bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah wafat. Sehingga Nabi itu tidak pernah puasa tanggal 9. Puasanya Nabi itu tanggal 10 sampai tahun 11. Nah begitu tahun 11 ya Nabi bicara. Kata Nabi, tahun depan wahai sahabatku, kita kalau ketemu bulan Muharram ini jangan lagi puasa tanggal 10 aja, tapi puasa dengan tanggal 9. Sahabat siap. Rasulullah ternyata 2 bulan setelah itu meninggal dunia. Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal. Akhirnya Nabi tidak sempat puasa. Datang bulan Muharram tahun ke-12 itu, lalu sahabat ingat pesan Nabi. Maka sahabat pun puasa tanggal 9 dan tanggal 10, 2 hari jadinya.
Nah ini yang sunnahnya sampai ke kita. Tanggal 10 itu disebut dengan Asyura, tanggal 9 disebut dengan Tasu'ah. Dari kata-kata tis'ah artinya 9. Kesimpulan akhirnya tahun ini atau saat ini khusus untuk kita semua, yang terbaik puasanya adalah 2 hari. Kapan? Selasa dan Rabu yang akan datang. Puasa hari Selasanya itu puasa Tasu'a namanya. Hadisnya adalah cita-cita Nabi. Hadisnya, dalilnya itu cita-cita Nabi. Kenapa disebut cita-cita? Iya karena Nabi tidak sempat, keburu beliau wafat bahasanya. Lalu yang hari ke-10 hari Rabu itu tanggal 10 disebut dengan Asyura tadi. Maka ini yang dijalani yang pernah menjadi puasa wajib. Kalau memang tidak bisa juga, tidak sempat, terlalu banyak urusan kesibukan, ya usahakan tanggal 10 itu aja puasa. Tapi jika mampu, jika waktu luang saja dan banyak kesempatannya, terbaik adalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10 itu. Berarti Selasa Rabu. Selasa Rabu yang akan datang. Dan dua-duanya bisa saja diniatkan lebih awal untuk puasa mengqadha sebelumnya. Jadi niatnya 2 maksudnya. Malam Selasa niat mengqadha dan puasa tanggal 9 itu. Malam Rabu niat lagi puasa untuk mengqadha bulan Ramadan atau bayar utang dan puasa tanggal 10-nya itu. Dan inilah yang sunnah yang sampai ke kita hari ini. Itu yang pertama terkait amalan terbaik yang bisa dilakukan. Artinya amalannya banyak. Kalau tanggal 10 Muharram itu yang paling afdal itu puasa. Yang paling afdal itu puasa. Lalu amalan yang lainnya selain puasa nih. Kira-kira apalagi yang juga rasanya tidak terlalu sulit dilakukan. Ada yang berikutnya, tapi kelihatannya ini lebih ke arah mereka yang memiliki tanggungan kepada orang. Maksudnya tanggungan nafkah. Atau si'afihi 'alal 'iyal bahasanya. Man wasa'a 'ala ahlihi yauma Asyura, orang yang bisa melaksanakan, memberikan apa bahasanya, keluasan kepada keluarganya yang dia tanggung di hari Asyura itu, maka Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun. Dan ini selain dari hadis, sumbernya dari hadis, juga diriwayatkan Imam Ahmad, telah banyak dibuktikan oleh para ulama. Nah ini amalan kedua khusus berarti untuk bapak-bapak yang punya istri, punya anak, hari itu, hari Rabu yang akan datang, lebih banyak memberikan jatah harta kepada anak istri. Cocok ibu-ibu ini. Iya, maksudnya gini. Misalnya bapak-bapak tiap hari memberikan ke istrinya 50.000 misalnya. Lalu hari Rabu yang akan datang minimal 2 kali lipat. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Iya. Dan jangan ragu lah. Yakinkan saja gini. Biasanya 50.000, 100.000. Hari itu berapa ribu bu? 500.000 katanya. Kasih aja 500.000. Kasih 500.000, yakinkan diri. Dan sekali lagi, ini tidak 1-2 orang yang telah membuktikan. Para ulama lah.
Mereka merasakan sekali keluasan rezeki setelah itu. 1 tahun berikutnya. Jadi jangan apa bahasanya ragu, betul kan enggak kalah. Bismillah aja. Karena pertama kali ini justru ajaran Islam, sumbernya dari hadis. Yang kedua, tajribah sifatnya. Tajribah itu begitu banyak diamalkan atau dirasakan oleh para ulama. Nah, bahasanya gini nah. Ibnu Uyainah itu beliau pernah mengatakan jarrabna mundu khamsina sanatan aw sittina sanat. Kami pernah mencoba ini kurang lebih 50 sampai 60 tahun. Merasa mencoba ini, fama ra'aina illa khairan. Tidak ada yang kami rasakan kecuali kebaikan semuanya. Oh, jadi dahsyat sekali itu. Lalu bagaimana dengan orang yang gajinya itu sudah masuk ke istri semua? Beliau ini pensiunan. Dana pensiun ini istri semua, uangnya masuk. Lalu hari itu bagaimana mau memberi lebih? Duitnya dipegang istri semua sudah. Apalagi yang diberi. Kata ulama tidak mesti nanti dalam bentuk harta. Artinya bentuk kasih sayang. Akhirnya yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan hari itu lebih menyayangi anak istrinya. Kenapa? Karena mau aja ngasih uang, uangnya enggak ada. Dia dipegang istri semua sudah. Tidak ada lagi yang dikasih gitu. Ya, intinya hari Rabu itulah kan puasa tuh. Puasa. Saya menganjurkan begitu buka puasanya dibelikanlah makanan yang jarang dimakan di rumah itu oleh si suami ini, atau ajak aja makan di luar atau buka puasa di luar. Begitu selesai makan, istri aja suruh bayar. Nah, itu tidak jadi membahagiakan bahasanya atau meluaskan rezeki anak, istri ataupun orang-orang yang ditanggungnya. Jadi sekali lagi ini amalan yang kedua. Jadi yang paling afdal itu puasa. Yang kedua tadi adalah at-tausi'ah fihi 'alal iyal bahasanya. Dan di sini hadisnya banyak sekali atau riwayat-riwayat para ulama mengenai anjuran ini. Mengenai anjuran ini hanya memang saya kebetulan menyampaikan ini kemarin di majelis kami, kebetulan yang hadir ibu-ibu saja. Jadi seolah-olah sangat mendukung ke perempuan terus ini. Tapi ya saya tidak ada yang disembunyikan dalam arti ya memang begitu. Makanya kemarin waktu saya menyampaikan itu, semua ibu-ibu yang hadir, mohon maaf Pak Ustadz, diulang pelan-pelan dan kami mau direkam di video. Saya ingat kemarin itu, bahkan sampai hari ini ada yang pasang status, entah mau menyinggung suaminya itu atau, tapi ya ada masanya memang seperti itu dalam Islam lah, di mana seorang suami ataupun orang yang memiliki tanggungan untuk membahagiakan lebih kepada anak istrinya atau orang-orang yang dia tanggung. Jadi sekali lagi ini amalan yang lainnya yang saya rasa sebetulnya tidak terlalu sulit. Artinya gini, yang diluaskan rezeki anak istri itu tidak mesti dalam jumlah yang banyak. Tapi setidaknya ada upaya yang dilakukan. Ya tadi kalau biasa 50, ya nambahlah 25 jadi 75 hari itu. Itu pun ada hitungan tersendiri. Dan tadi kata Imam Ibnu Uyainah bahwa ini sudah kami laksanakan kurang lebih 50 sampai 60 tahun. Dan kami mendapati semuanya selalu dalam keadaan baik terkait ketika mencoba melakukan ini. Jadi habis ini pokoknya bapak-bapaknya siap-siap Rabu yang akan datang. Jujur saya pribadi karena saya meyakini lah riwayat-riwayat ini begitu banyak,
Saya juga punya niat, saya sudah punya niat untuk memberikan keluasan bahasanya atau mengkasih sayang kepada anak istri nanti. Meskipun setidaknya yang tidak mesti harus jumlah banyak, besar, tidak juga. Lalu yang terakhir, yang ketiga, dan ini tidak tidak terkait dengan bulan Muharram ini. Ini terkait fikih yang biasanya. Jadi dalam riwayat Imam Baihaqi bahwa ada hadis di mana Rasulullah itu mengajarkan, kan aslinya gini, dulu pernah kita sampaikan, habis bacaan waladhdallin Fatihah itu sunnah untuk diam sebentar. Ada jeda, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Diam dulu sebentar baru amin. Jadi antara waladhdallin dengan amin itu terpisah, tidak langsung bersambung. Dan itu sunnah hukumnya. Kalau baca Fatihah itu sama, kita baca Fatihah misalkan sholat sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan langsung amin. Sebentar baru habis itu amin. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ternyata daripada diam saja, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, diam sebentar, daripada diam oleh Nabi di kesempatan lain disuruh untuk baca Rabbighfirli. Disuruh oleh Nabi baca Rabbighfirli untuk mengisi kekosongan diam ini tadi. Jadi begitu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Rabbighfirli. Amin. Itu awalnya lah, teks hadisnya begitu. Lalu hadis yang lainnya, Nabi juga pernah menganjurkan untuk bermohon atau bahasanya berdoa dengan doa-doa yang mudah untuk diucapkan, pendek sifatnya. Berarti hadisnya mengisyaratkan doa apapun boleh diminta. Maka ulama memahami ini, lalu doa yang diajarkan Nabi Rabbighfirli ditambah dengan wali walidayya. Nah, wali walidayya itu tambahan dari ulama yang sampai ke kita, lalu bacaannya begini, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Rabbighfirli wali walidayya. Baru amin. Nah, tadi saya sampaikan yang hadisnya itu sampai Rabbighfirli aja. Wali walidayyanya itu tambahan dari ulama yang artinya adalah kedua orang tua saya. Ampuni Rabbighfirli, ampuni saya, itu yang dari Nabi. Wali walidayya itu dari tambahan ulama, karena Nabi bilang banyak-banyak silahkan memohon atau meminta. Akhirnya oleh ulama diminta untuk doa kedua orang tua juga. Dan ini Fatihahnya untuk inilah yang kita yang baca. Berarti gini, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Rabbighfirli wali walidayya. Amin gitu. Lalu bagaimana dengan Fatihah imam? Fatihah imam ini kan yang baca imam. Berarti memang yang pertama kali diminta baca Rabbighfirli ataupun Rabbighfirli wali walidayya itu si imam. Lalu makmum bagaimana dengan Fatihah imam? Kata ulama, makmum akan membaca sesuai dengan ikut aminnya. Kan imam yang baca Fatihah waladhdallin, tapi amin yang baca amin siapa? Semuanya kan? Imam baca amin juga, makmum juga baca amin. Kalau aminnya juga ikut dibaca, maka doa Rabbighfirli wali walidayya juga berlaku untuk makmum. Biar Fatihahnya imam yang baca gitu lah. Ngerti lah? Itu kan bukan Fatihah kita, itu Fatihah kita yang kita baca sendiri. Sementara imam tuh dia yang baca, imamnya yang baca Fatihah. Tapi sementara tadi tuntunan awalnya yang Rabbighfirli wali walidayya itu dibaca sesuai yang baca Fatihah siapa. Tuntunan awalnya begitu. Tapi khusus untuk imam, karena aminnya imam ini disahuti juga oleh makmum, maka Rabbighfirli wali walidayya juga berlaku untuk makmum membacanya.
Berarti makmum tuh baca Rabbighfirli wali walidayya itu 2 kali. 1 kali waktu Fatihah imam, 1 kali pas Fatihah sendiri gitu nah. Bisa dipahami Ibu? Nah, jadi besok-besok berarti gini, khusus Fatihah yang nyaring imamnya. Begitu imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu kita semua sebagai makmum termasuk imamnya tapi dengan sir, dengan pelan saja kita baca Rabbighfirli wali walidayya. Amin, baru sama-sama aminnya nyaring gitu. Bisa kira-kira lah. Dan sekali lagi ini statusnya sunnah atau dianjurkan begitu ketika membaca Al-Fatihah. Karena dia gini, awal-awal tuh banyak memang tidak ada bacaan. Kayak ruku tuh awal mulanya oleh Nabi disuruh itmi'nan. Itmi'nan tuh tumakninah. Jadi begitu Allahu Akbar ruku, disuruh diam waktu ruku tuh tumakninah namanya. Enggak ada bacaannya awal mulanya. Lalu berikutnya muncul hadis. Daripada diam saja, lalu diisi dengan bacaan tasbih. Ya muncul bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu. Jadi hadis pertamanya itu yang pentingnya tumanina. Nah kayak gitu juga dengan waladdallin tadi. Hadis pertamanya diminta jeda aja diam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam sebentar. Amin begitu. Nah daripada diam sebentar aja lalu oleh Nabi diminta baca Rabbighfirli atau ditambahkan oleh ulama selengkapnya Rabbighfirli wali walidayya. Itu yang terakhir yang kita sampaikan pada subuh kali ini, bahwa mudah-mudahan makin hari makin banyak hal-hal yang lebih baik lagi bisa kita jalani terkait ritual-ritual ibadah ataupun sikap-sikap kita, amalan-amalan kita dalam menjalani kehidupan ini. Baik, mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasa silahkan kepada jamaah sekalian, Bapak atau Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan terkait tadi atau mungkin beberapa hal lainnya di luar dari tema atau materi, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustadz, ini masalah hal lain terkait dengan makruh dan sunnah gitu ya. Jadi kalau dalam, mohon maaf, pemahaman itu kan makruh itu ditinggalkan mendapatkan pahala. Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita yang awam ini kan lebih banyak mengerjakan yang makruh daripada mengerjakan yang sunnah. Karena anggapannya sama-sama tidak berdosa. Gitu ya Ustaz. Ya, jadi ini kemarin mohon maaf saya sempat di debat teman saya, terus buktinya apa kalau kamu meninggal makruh itu dapat pahala. Nah ini kan susah Ustaz. Nah sebetulnya seperti apa Ustaz, mohon maaf. Agar kita ini punya motivasi, ayolah melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh gitu kan. Gitu. Bukan sebaliknya, melaksanakan yang makruh, meninggalkan yang sunnah karena tidak ada dosanya gitu. Tapi kita ingin pahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di antara contoh makruh lah dalam selain ibadah, yang makruh dilakukan oleh Rasulullah adalah meniup makanan atau minuman yang panas, ya kan? Tapi kalau pas kita mau makan di sendok misalkan atau kita di sendok, pas kita mau masukkan ke mulut karena dia panas lalu kita tiup. Setelah itu sudah agak dingin lalu kita makan. Kan kita meniup nih. Tadi statusnya makruh. Berdosakah? Tidak. Tidak ada dibebani dosa. Tapi jika kemudian nih panas, lalu kita menahan diri karena tahu bahwa Rasulullah melarang, sifatnya larangannya bukan wajib lah, bukan yang tidak boleh benar-benar terlanggar itu enggak. Tapi bahasa hari ini
Alangkah baiknya bahasanya begitu. Lalu kita nahan diri. Nah pada saat itu karena mampu menahan diri itu, karena ini sudah diketahui Rasulullah minta begitu, lalu dia menahan diri, disitulah kemudian Allah berikan pahala. Kenapa dia dapat pahala meninggalkan yang makruh itu sebetulnya lebih ke arah taat dengan apa yang diajarkan. Di situ letak akhirnya muncul pahala itu. Jadi tidak memang langsung bahasanya tiba-tiba tidak meniup minuman ini berpahala atau makanan yang panas ini, sebetulnya lebih ke arah mentaati atau membuat Nabi senang. Kan itu gini, sama misalnya kita ke anak-anak. Lalu kita ada beberapa hal yang kita larang mereka. Larangan kita ini sebetulnya nggak tegas itu dalam arti dalam hati kita paham aja kalau mereka ngerjakan sebetulnya nggak apa-apa sih. Cuman kita tuh suka kalau mereka jangan tidak melakukan itu. Lalu kita bilang, ini nanti kalau lewat sini hati-hati keinjak inilah. Meskipun kalau keinjak sebetulnya tidak terlalu masalah bagi kita. Tapi tetap aja begitu mereka lewat, mereka jaga tuh perkataan kita tadi. Kan senang tuh kita. Nah, senangnya Nabi itu kemudian Allah berikan pahala kepada orang ini gitu. Makanya makruh itu arti asalnya makuriha, sesuatu yang tidak disukai, atau bahasa kasarnya sesuatu yang dibenci. Jadi Nabi itu kalau ada umat tidak meniup makanan karena dia merasa Nabi itu melarang dia niup, lalu tidak dilakukannya, kan senang Nabi. Ketika Nabi senang pasti Allah senang. Ketika Allah senang pasti ada ganjaran pahala di situ. Nah, begitu dia kenapa kemudian bahasa meninggalkan yang makruh itu lalu dapat pahala. Itu nah maksudnya. Kalau di apa bukti pahalanya, jangankan yang meninggalkan yang makruh, melakukan yang wajib pun kan tidak ada kelihatan bukti langsung. Karena ini bicaranya nanti rasanya rasa iman. Apa? Penilaiannya penilaian iman di sini. Kita nih nah, ini kan duduk pengajian. Berpahala kan? Apa buktinya berpahala? Kan agak sulit ketika minta di begitu, tapi kita meyakini bahwa ketika kita duduk di sini ada pahala yang telah Allah siapkan, gitu nah. Nah, begitu juga dengan bahasa makruh tadi. Jadi sekali lagi makruh itu sebetulnya lebih ke arah Nabi senang, Allah suka, makanya dapat pahala gitu. Sebagaimana kita yang kita tuh apa kalau ke orang lain atau ke anak-anak kita melarangnya itu enggak serius, melarangnya bahasanya enggak serius. Tapi sempat aja tak omongi, kalau bisa enggak usahlah nanti di itu. Ternyata dilakukannya apa yang kita minta gitu nah. Lalu kita tuh senang. Nah, dengan kesenangan ini. Nah, begitulah dengan aturan-aturan dalam agama ini ketika disebut makruh tuh. Jadi apa sajalah yang selama ini kita tahu. Yang selama ini kita tahu bahwa itu hukumnya makruh. Lalu kita tinggalkan atau memang kita hindari itu, pasti Nabi senang tuh, gitu nah. Pasti Allah suka. Ketika Nabi senang, Allah suka, maka di situ disiapkan pahala. Disiapkan ganjaran karena kesukaan Allah dan Rasul itu tadi. Sifatnya begitu kalau yang makruh. Yang sunnah sebaliknya kan sifat mengerjakan. Kalau tadi masalah meninggalkan, yang ini mengerjakan. Sunnah, apa contoh sunnah? Masuk masjid kaki kanan. Begitu masuk masjid, lalu kita kaki kanan. Seandainya Nabi itu berjaga di depan pintu masjid itu, nah memperhatikan kita masuk, lalu masuk kita kaki kanan kita melangkah, Nabi itu senyum gitu. Kata Nabi, dia mengikuti apa yang saya minta, senang Nabi, lalu dapat pahala kan gitu. Sebaliknya ketika lawannya makruh, lawannya sunnah ini kan hampir rata-rata kebalikannya, yaitu makruh. Lalu Nabi berdiri depan pintu situ. Masuk kita kaki kiri. Nabi itu diam gitu. Seolah-olah Nabi tidak memperhatikan ini kemarin.
gitu nah. Kan kurang suka Nabi akhirnya bahasanya. Nah, itu yang disebut dengan makruh gitu. Dia meninggalkan yang makruh itu karena ingin melakukan yang sunnah, maka pasti dapat pahalanya. Tapi tidak semua inilah. Tidak semua yang makruh itu ditinggalkan lalu kebalikannya sunnah, tidak. Gitu. Tapi kebanyakannya pada umumnya begitu. Ketika dia meninggalkan yang makruh berarti dia menjalani yang sunnah nanti. Otomatis bahasanya. Cuman memang banyaklah contoh-contohnya. Ya di dalam ritual ibadah juga begitu. Dalam ritual ibadah. Kita sholat. Allahu Akbar. Tahu aja pang doa iftitah itu sunnah. Lalu kita bilang, sunnah aja ini. Nggak usah aja, sering aja sudah baca doa iftitah. Langsung baca Fatihah. Kalau aturan syariat ya sholatnya kan sah. Cuma ya tadi kalau Nabi mendengari di samping orang itu nah. Kenapa enggak dibacanya doa iftitah karena Nabi gitu? Nah, Nabi kurang suka gitu. Lalu disebut bahasa makruh itu kalau di fikih nanti kalau yang ditinggalkan ringan disebut dengan khilaful aula, menyalahi yang utama dia gitu sifatnya. Belum sampai ke derajat makruh gitu. Mungkin itulah. Jadi pada intinya sih hidupnya kita ini kan untuk disukai oleh Allah dan Rasulnya gitu nah. Apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Jadi orang yang beriman tuh nanti pilihannya ini. Bila hendak melakukan sesuatu, pikir-pikir aja. Yang dipikirkan tuh kalau saya melakukan ini kira-kira Nabi senang gak lah? Nabi suka atau tidak? Kalau merasa perhitungan kita kayaknya Nabi kurang suka kalau saya begini. Lalu ditinggalkannya. Nah berarti dia meninggalkan sesuatu yang makruh tadi dan mendekat ke Nabi bahasanya seperti itu. Dan setiap orang yang bersama dengan Nabi pasti di dunianya pasti bahagia, di akhirnya pasti selamat. Sifatnya kayak gitu. Mungkin itu. Ada lagi? Anggi, Bapak silakan. Anggi setelah ini nanti ke belakang. Ada di belakang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan masalah fikihnya mengucapkan amin ya Ustaz. Apakah boleh kita mendahului imam mengucapkan amin pada saat sholat seperti sholat Jumat? Apakah makmum boleh mendahului imam mengucapkan amin? Terus yang kedua, ada Ustaz mengatakan, ada hadis mengatakan masalah sholat awabim. Barang siapa melaksanakan sholat awabim maka akan bisa mengampuni dosa selama 12 tahun. Itu ada Ustaz mengatakan itu. Dan ada yang mendaifkan hadis seperti itu. Itu aja saya tanyakan masalah sholat awabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ngasih tahu, Nabi nyuruh, kata Nabi gini. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam, diangkat jadi imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya bertakbir, kalian juga bertakbir. Lalu di hadis yang lain, bila imam mengucapkan amin, ucapkan pula amin, kata Nabi. Kan itu permintaan Nabi itu. Kalau imamnya bilang amin, ikuti imamnya lah. Bahasa kitanya itu begitu. Lalu suatu saat misalkan sebagaimana yang ditanyakan, anggap saja, ilustrasikan saja atau bayangkan Nabi itu di samping kita. Imam sholat. Waladhdallin. Lalu kita belum apa-apa waladhdallin imam nih. Langsung kita di belakang amin. Anggap Nabi itu mendengar di samping kita. Kata Nabi, Anda memperhatikan kah orang ini? Saya suruh bila imam amin baru amin. Ini amin duluan gitu nah. Kan berarti apa? Pasti Nabi kurang suka Nabi dengan orang kayak gini gitu nah. Lalu ketidaksukaan Nabi ini yang berstatus makruh tadi gitu. Tapi karena dalam syariat ada prinsip ya bahasanya yang Nabi tekankan harus, tidak boleh tidak. Ya disebut dengan wajib. Yang rukun, yang syarat. Karena amin ini bukan bagian atau permintaan Nabi nyuruh itu bukan pokoknya harus ikuti imamnya atau harus aminnya setelah imam amin baru ikuti aminnya, tidak bahasa harus itu, akhirnya ya statusnya makruh.
orang yang sholat, baik itu sholat Jumat atau sholat yang lainnya, ketika imamnya waladhdallin, belum habis imamnya waladhdallin, atau baru habis imamnya belum sempat amin tapi makmumnya yang duluan amin, maka yang dilakukan oleh makmum adalah melakukan hal yang dimakruhkan. Terjemahnya, melakukan hal yang tidak disukai oleh Nabi, tidak disukai dalam aturan agama, aturan sholat ini. Batalkah? Belum sampai derajat batal atau rusak sholat tersebut. Tapi yang jelas Nabi kurang suka gitu. Agama tidak senang dengan orang yang kayak gini gitu. Nah, karena tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti aturan secara sempurna sifatnya. Tapi sekali lagi tidak sampai rusak, tidak sampai batal, sholatnya masih sah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sholat awabin. Awabin ini kita dimaknai orang-orang yang bertaubat gitu. Sebagian ulama kenapa ada sholat ini? Karena ghafilin lah. Karena sholat ini dilakukan di waktu di mana orang-orang terlalu sibuk pada saat itu. Makanya ulama sendiri memahami sholat awabin ini ada dua sholat yang waktunya berjauhan. Yang mana yang dimaksud sholat awabin itu di siang hari atau malam. Itu ulama dua-duanya memang memilih dua hal ini atau tidak sama, tidak sepakat. Yang pertama, awabin yang sebagian ulama memahaminya adalah antara maghrib isya atau setelah maghrib. Jadi begitu selesai sholat maghrib, nah setelahnya itu ada sholat menjelang, pokoknya waktunya menunggu ke isya. Kenapa dianggap orang-orang lalai pada saat itu? Dulu mungkin pernah awal-awal saya sampaikan di masa Nabi itu waktu, atau di masa Arab dulu, bahkan mungkin bisa jadi sampai hari ini, maghrib isya itu adalah waktu di mana waktu makan malam orang-orang Arab. Jadi yang lalai, yang sibuk tuh banyak sekali. Nah, ada orang-orang yang kebanyakan orang sibuk dengan makanannya, dengan urusan makanan ini, mereka tidak. Maka mereka inilah yang kemudian dapat kebaikan yang sangat besar karena mereka masih fokus ke Allah di tengah orang lain sedang sibuk gitu. Makanya pahalanya dianggap sangatlah besar sekali antara maghrib isya itu. Itu satu. Yang kedua, sholat awabin bahasanya awabin, tapi secara praktek adalah duha. Dimaknai ya di kisaran jam 9, jam 10 itu secara syariat lah. Atau yang dipahami oleh ulama yang kedua tadi. Kenapa? Karena di jam 9, jam 10 itu adalah waktu produktivitas atau waktu produktif setiap orang dalam bekerja mengejar dunia. Di pasar lagi rame-ramenya pasar, di kantor saatnya untuk memulai aktivitas pekerjaan itu. Pada umumnya begitu, dan dulu di masa pedagang, di masa Rasulullah juga begitu. Lalu ada orang yang merelakan waktu sibuk begitu dengan bermunajat ke Allah, dengan menyembah Allah. Lalu nilai kebaikan sholat yang dilakukannya diberi pahala yang sangat besar. Tapi pada intinya dua hal ini pandangan ulama berbeda. Namun secara keutamaan sangatlah dahsyat, luar biasa. Adapun kemudian hadis yang tadi ditanyakan apakah benar hadis jika bisa sholat awabin anggaplah kita memilih yang maghrib misalnya. Gimana bahasanya? Menghapus dosa 12 tahun. Selama 12 tahun. Saya ketemu ulama hadis, memang sebagian ulama menyebut bahasanya dhaif status hadis itu. Tapi kalau sebagai motivasi sifatnya, motivasi itu gini, agar semangat menjalaninya, tidak meyakini sepenuhnya bahwa pasti 12 tahun diampuni, ya tidak ada masalah. Toh sebagian ulama yang lain menganggap hadisnya statusnya hasan ataupun bahkan sahih. Jadi pada intinya kita percaya, yakin sekali bahwa melakukan sholat di waktu itu, ya kan tadi ada dua waktunya, mau antara maghrib isya atau yang di duha, yakin besar sekali nilai kebaikan pahalanya.
Bismillah saja, urusan benar pasti 12 tahun atau bahkan lebih dari itu atau kurang dari itu tidak jadi prioritas utama bagi kita. Tapi kita yakin pahalanya sangat besar, sifatnya begitu aja. Maka tidak mengapa dengan hadis-hadis tersebut. Artinya itu di bab lain terkait takhrij, sifatnya memandang hadis. Mungkin seperti itu. Masih sempat gak? Tadi sudah habis ya? Oke. Mohon maaf. Tadi ada beliau mau nanya itu. Nanya offline aja. Udah waktunya. Oh, iya. Baik. Mungkin itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya ingatkan sifatnya ya khususnya diri pribadi yang mudah-mudahan Rabu yang akan datang bisa melaksanakan ibadah puasa. Kalau bisa lagi lebih utama lagi dimulai dari hari Selasa. Hari Selasa sudah puasa, Rabu juga puasa. Lebih bagus lagi sebetulnya ini yang paling bagus. Mulai Senin. Senin puasa, kan puasa Senin. Lalu Selasa Tasu'a tadi, Rabu Asyura, Kamis, Senin Kamis ya kan? Jadi 4 hari full puasa pekan ini. Mudah-mudahan pas datang rajin-rajinnya. Lagi rajin-rajin. Karena kita ini bila lagi belum datang rasa rajin-rajinnya berat sekali puasa. Tapi bila pas lagi rajin-rajinnya luar biasa tuh. Makanya mudah-mudahan kan imannya begitu turun naik. Mudah-mudahan Allah selalu tuntun, Allah bimbing kita bisa menjalani segala kebaikan-kebaikan itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita baca doa selepas daripada salat sunnah isyraq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.